kita tahu gitu loh pola hidup masyarakat Indonesia itu kita tahu seperti apa. Jadi angka pertumbuhan anak berkebutuhan khusus itu meningkat karena kita tahu pola pola orang tuanya seperti apa. Atau Halo, assalamualaikum teman-teman media visio.id. Ketemu lagi dengan saya Nurdia Lestari. Di sini saya sebagai moderator dari tim media visio.id. Sore hari ini kita bakalan belajar bareng, diskusi bareng, ngobrol santai, dan sharing tentang fisioterapi anak. Buat teman-teman yang sekarang bergabung di live kita sore hari ini, selamat bergabung di mediavisio.id. Buat teman-teman yang kemarin belum sempat bertanya tentang mengenai fisioterapi anak, silakan tulis di kolom komentar buat teman-teman yang mau bertanya. Nanti akan saya sampaikan pertanyaan teman-teman ke narasumber kita sore hari ini. Narasumber kita sore hari ini yaitu Agus Frandes Sariman, SST FT MFIS, biasa dipanggil Bang Frandes. Lahir di Jakarta 30 Agustus 1991. Pernah bekerja sebagai fisioterapi Popnas tahun 2013, 2014 sampai 2016 menjadi fisioterapi Yayasan Pendidikan Anak Cacat atau YPAC Jakarta, 2014 sampai sekarang menjadi fisioterapis home care. Beliau sarjana fisioterapi Universitas Esa Unggul tahun 2009 sampai 2013, Magister Sport Fisioterapi di Universitas Udayana tahun 2017 sampai 2019. Tema kita sore hari ini yaitu konsep fisioterapi pada tubuh kembang anak. Langsung aja kita undang narasumber kita sore hari ini yaitu Bang Frandes untuk bergabung bersama kita. Halo, ya. Selamat sore Bang. Iya, halo. Ya, selamat sore. Gimana nih Bang kabarnya? Suara jelas nggak? Apa Bang? Baik. Suaranya jelas nggak? Masuk nggak? Jelas, masuk. Kabarnya baik. Baik. Kegiatan sekarang ngapain aja Bang? Kegiatannya Iya. banyak olahraga, paling sama pegang pasien pribadi aja. Sekarang lagi di rumah ya? Iya. Enggak di rumah, sorry. Lagi di salah satu tempat teman karena nggak kekejar kalau balik ke rumah. Lagi ramai banyak orang di rumah. Kenapa? Halo? Iya, kenapa? Lagi banyak orang di rumah. Enggak, cuman tadi dari luar habis olahraga tadi nggak mau kemungkinan kalau pulang ke rumah gitu loh. Takut nggak kekejar waktunya jam 4. Oh iya Bang, Ya. saya aku mau ngingetin buat teman-teman yang baru saja bergabung di live kita sore hari ini. Di sini kita bakalan belajar bareng, diskusi bareng, sharing bareng bersama Bang Frandes. Kita ngobrol santai ya Bang. Iya.
Terus aku mau ngingetin lagi buat teman-teman di sini tema konsep fisioterapi pada tubuh kembang anak. Oh ya Bang, aku mau nanya nih buat Bang Frandes, Oh, ya. apa yang buat Bang Frandes tertarik dengan fisioterapi anak? Oh, langsung pertanyaan ya. Iya. Oke, oke. Ya, sebenarnya kalau dibilang awal mulanya awal mulanya gabung atau concern apa ngambil fisioterapi pediatri atau fisioterapi anak itu sama sekali tidak ada di benak waktu perkuliahan itu. Dulu malah dulu malah maunya fisioterapi olahraga sesuai fashion lah karena kebanyakan olahraga kan aktivitasnya. Tapi waktu itu ingat sekali waktu praktek kuliah di Esa Unggul itu berkesempatan dapat stase pediatri di YPAC Jakarta. Nah, di situ saya buta sekali dengan pediatri, buta atau tidak banyak tahu dengan perkuliahan pediatri atau tentang pembelajaran pediatri. Jadi saya cuma hanya modal rajin dalam arti rajin dorong-dorong kursi roda, rajin angkat-angkat pasien karena kebetulan ketolong dengan punya badan yang tinggi besar gitu kan. Jadi sangat kepake buat di YPAC untuk dorong-dorong waktu praktek. Nah singkat cerita waktu itu ditawarin lah sama kepala fisioterapinya waktu selesai praktek untuk gabung kerja di sini katanya, dibutuhkan katanya. Dalam benak tidak ada kepikiran tuh, akhirnya saya bilang saya harus skripsi dulu, nanti aja dibicarakan lah Pak, saya bilang itu kan. Nah setelah lulus ya daripada saya pemikirannya fresh graduate daripada ngasih CV kemana belum tahu keterima atau enggak. Jadi ketika telepon nah waktu itu namanya Pak Jerry Novaro semua itu kepala fisioterapi YPAC. Saya hubungin ya masih ya udah saya akhirnya gabung di sana. Dan mau tidak mau selama gabung di sana saya bedah lagi atau belajar lagi tentang fisioterapi pediatri atau fisioterapi pada anak. Dari pelatihan, seminar, buku-buku semua gitu. Dan akhirnya kemarin S2-nya pun ngambil tesisnya tentang pediatri. Berarti mulai dari awal lagi ya belajar tentang anak. Iya, berawal dari awal lagi. Yang tadinya sport, pindah haluan jadi fisioterapi anak. Iya, bahkan kan di CV, bahkan kan pengalaman kerja saya pernah tadi saya cantum dibacakan kan saya fisioterapi Popnas waktu tahun berapa saya lupa gitu. Padahal saya mau olahraga gitu loh. Ya di tahun 2013 ya Bang di Popnas. Itu ya semester akhir kayaknya, semester akhir. Jadi masih bisa sambil kuliah waktu itu. Gitu sih. Terus aku mau nanya nih buat kita, maksudnya buat teman-teman, bagaimana sih kita tahu tumbuh kembang anak itu normal atau tidak normal, atau bisa dikatakan anak berkebutuhan khusus? Oh, yang menjadi ini ya, yang menjadi tumbuh kembang normal atau tidak normal ya. Iya. Untuk kita bilangnya normal abnormal aja lah ya. Jadi dikatakan normal itu sudah banyak literatur atau jurnal-jurnal yang tertulis di web jurnal atau di internet manapun. Kalau dikatakan normal itu sudah ada 0 sampai 12 0 sampai 15 ataupun 18 bulan, di mana 0 sampai 3 bulan itu kemampuan normalnya bisa sampai head control, bahkan sampai tengkurap gitu. Terus 4 sampai 6 bulan itu dikatakan bisa duduk atau sampai merayap. Kemudian terus dari 8 sampai 9 itu pun bisa dari duduk ke berdiri atau merangkak. Bahkan 10 sampai 12 bulan itu ada yang mengatakan mampu berdiri dan berjalan dengan bantuan pegangan ataupun merambat lah. Kemudian 3 sampai 15 bulan atau 18 bulan itu dikatakan mampu berjalan secara mandiri. Nah, yang dikatakan abnormal itu atau tidak normal ya bisa dibilang ya selain dari yang ngelewatin usia seperti itu misalnya
usia 2 tahun ternyata dia belum bisa berdiri, usia 9 bulan atau 12 bulan belum bisa duduk gitu, dikatakan abnormal atau kita bilangnya keterlambatan gangguan tumbuh kembang. Karena ini kan masih bicara dengan gangguan tumbuh kembang atau keterlambatan lah. Beda kalau udah nyampe kasus-kasus tertentu ya. Itu sih. Jadi kita lihat dulu perkembangan motorik kasarnya dari usia berapa ke berapa, dan yang dipunya anak ini usianya berapa dan dia punyanya kemampuannya sampai mana. Gitu sih. Cukup jelas nggak? Iya, jelas. Terus aku mau ngingetin nih buat teman-teman yang baru bergabung bersama kita. Kalau ada teman-teman yang mau ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar. Nanti akan saya sampaikan langsung ke Bang Frandesnya. Terus bagaimana sih Bang mendeteksi dini untuk anak berkebutuhan khusus? Oh, deteksi dini ya. Deteksi ini kan sebenarnya pemeriksaan secara awal atau secara dini pada anak lah, bukan anak berkebutuhan khusus dulu ya. Kalau deteksi dini anak berkebutuhan khusus itu jatuhnya asesmen atau pemeriksaan anak berkebutuhan. Tapi kalau kita mendeteksi ini lebih ke tepatnya anak ini mengalami keterlambatan atau berkebutuhan atau tidak gitu. Nah, dikatakan deteksi dini pada anak gitu. Beberapa tenaga kesehatan atau bahkan pendidikan pun bisa melakukannya. Jadi bisa kita lihat di deteksi di tumbuh kembang, di mana tumbuh kembang itu bisa kita lihat pertumbuhan dia punya panjang atau tinggi panjang badan. Itu usia berapa itu dia punya, atau berat badan usia itu dia usia berapa dia punya gitu. Nah, jadi itu bahkan nih kayak contohnya misalnya usia 1 bulan itu panjang normalnya itu 45 cm sampai 50-an lah. Kemudian berat 2,4 sampai 4,2. Lingkar kepala pun kita hitung tuh. Karena identik lingkar kepala itu hubungannya dengan mikro atau makrosefali gitu. Itu biasanya kalau usia 0 bulan itu 31 cm lah. Bahkan kalau usia 12 bulan itu 42 cm. Itu semua di internet udah, atau di beberapa jurnal atau beberapa udah punya itu semua. Chart atau form atau tabel untuk secara normal panjang, berat, lingkar kepala anak usia 0 sampai 12. Nah, bila dikatakan ada kelainan pada panjangnya, pada beratnya, bahkan pada lingkar kepalanya. Contoh kayak berat kan berarti pengaruhnya status gizi. Nah, nanti kita akan rekomendasikan dia ke ilmu gizi atau dokter spesialis gizinya. Atau bahkan lingkar kepalanya dia mengalami mikrosefali, itu akan berpengaruh sama pertumbuhan atau kemampuan motorik dia. Bila terjadi kelainan-kelainan seperti itu akan dikatakan kelainan tumbuh kembang nantinya. Nah, barulah nanti masuknya ke asesmen pemeriksaan anak tumbuh kembang. Kategori apa nih? Gitu loh. Kan banyak tuh kasus-kasus atau tipe-tipe anak berkebutuhan khusus, autis, Down syndrome, cerebral palsy, spina bifida gitu loh. Begitu sih. Jadi beda deteksi ini untuk awal mengetahui anak ini mengalami gangguan tumbuh kembang atau tidak. Tapi kalau asesmen itu mengetahui dia punya masalah itu karena apa, gitu. Karena dari otaknya kah, karena pertumbuhan tulang kah, karena status gizi kah, gitu. Jadi seperti itu. Oh ya Bang, Ya. ada pertanyaan nih dari Iya. teman-teman dari Red Queno. Bagaimana cara mengajarkan toilet training pada anak? Sejak usia berapa toilet training harus diberikan? Toilet training ya pada anak ya. Iya. Toilet training pada anak ini kalau dinyatakan usia itu biasanya itu 18 bulan kita baru memulai pengenalan atau latihan toilet training. Sebelum dari itu kita jangan dulu memberikan toilet training pada anak. Kenapa? Karena pada usia 18 bulan itu
otot-otot sphincter. Otot-otot sphincter itu semacam otot-otot otot yang berbentuk cincin pada setiap otot-otot besar. Jadi berfungsi untuk kayak kapan dia mampu menahan BAK, BAP, BAB gitu loh. Jadi ketika dia sudah awareness yang bilangnya awareness, atau dia sudah tahu nih kapan dia harus BAB, BAK, dia baru kita ajarkan toileting. Nah, manajemen toileting itu banyak pada anak-anak. Biasanya kita lihat ritme dia toileting, misalnya jam berapa gitu, terus berapa lama di toileting gitu. Itu sih, jadi kita bikinlah semacam jadwal dia. Misalnya hari ini Senin jam 2 siang dia buang air kecil, terus paginya buang air besar. Kita bikinlah 1 minggu nih, terus Selasa dia di jam berapa. Nah, kalau dia stabil, kalau dia sama, ya kita buat ternyata dia di toileting gitu. Nah, kita secara orang tua, caregiver atau pengasuh, kita harus menyadari kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus ini, di mana biasanya anak-anak berkebutuhan khusus ini menandai dia untuk toileting itu dari muka, contohnya kayak kita lah, kayak nahan kebelat gitu, raut-raut wajahnya udah kelihatan gitu, atau dia gampang marah atau nangis tiba-tiba, atau dia memegang alat kelaminnya menandakan dia untuk kebelat gitu loh. Itu sih, usianya tuh biasanya 18 bulan untuk memulai toilet training. Tapi pada anak berkebutuhan khusus banyak yang diperhatikan. Kemampuan duduk dia kah sudah stabil, contohnya, atau tadi saya bilang otot-otot abdominal atau otot-otot muscle abdominalnya sudah siapkah untuk pencernaan, bisa bilang kayak kita biasanya mendorong pencernaannya untuk keluar gitu loh. Jadi banyak sih. Tapi kalau untuk anak normal memulai toilet trainingnya itu 18 bulan. Terus ada lagi pertanyaan dari Kak Nanda Rizky Fajri. Untuk anak CP umur 5 tahun, berapa persen untuk tingkat goal untuk berdiri atau berjalan? 5 tahun. Kondisinya anaknya umurnya 5 tahun sekarang gitu. Terus berapa persentase? Iya. Persentasenya gitu. Pada anak CP. Persentase keberhasilan seorang terapis pada anak berkebutuhan khusus ada beberapa faktor. Kalau saya pribadi ya, menurut pengalaman pribadi saya, itu dilihat dari usia dia saat datang ke fisioterapinya. Yang kedua, kenapa bisa dikatakan usia? Karena 0 sampai 7 tahun itu merupakan golden period atau golden masa keemasan otak untuk diberikan latihan itu secara progresif. Jadi ketika 0 sampai 7 tahun itu otak itu sedang mengalami perkembangan atau pertumbuhan. Jadi ketika kita latihan yang sifatnya stimulasi akan gampang tersimpan di korteks supaya menjadikan output dia dapat stimulasi agar terjadi aktivasi pada saat itu. Tapi dilihat juga dari berat ringannya kasus dia apa nih, serba palsi, berarti serba palsi kita lihat nih kemampuan motorik kasarnya dia punyanya di 5 tahun punyanya sampai mana nih, kan padahal di normal kan 5 tahun itu harusnya udah bisa lari, udah bisa belajar makan. Nah 5 tahun ini dia udah bisa, yang dia punya itu apa nih sekarang nih gitu. Baru yang ketiga, frekuensi dia latihan di rumah maupun di tempat terapisnya gitu. Kalau itu biasanya dengan 3 aspek itu bisa dikatakan goalnya itu lumayan, goalnya itu gitu. Kalau persentasenya itu saya bisa bilang ini jangan berpikir untuk mengejar ke arah anak normal ya, tapi untuk kemampuan fungsionalnya untuk menjadi lebih mandiri itu, idealnya secara mandiri gitu. Kita bisa bilang 70% anak bisa berjalan tadi atau berdiri ya pertanyaannya? Di sini buat aktivitas fisik sih Bang, selama berdiri atau berjalan. Iya. Kalau anak 5 tahun datang dan dia punya masalah dan dia tumbuh dia kemampuan motorik kasarnya sudah bisa dari start dari duduk atau dari dia punya start itu berdiri, persentasenya itu bisa 70%. Tapi dengan kemampuan dia punya, entah dia pakai walker atau kruk ya,
Tapi nih bicaranya juga CV-nya juga banyak nih. Apa dia CV diplegika, apa quadriplegika gitu. Jadi kalau kalau pertanyaannya pun kalau bisa, kalau emang mau konsultasi pertanyaan tentang pasien pribadi atau keluarganya, dijabarkan sekalian itunya apa, kemampuannya yang dia punya sekarang gitu loh. Jadi biar tahu startnya. Makanya kita lihat nih 5 tahun dia punyanya apa nih, ternyata 5 tahun baru bisa duduk. Nah sedangkan di tahapan tumbuh kembang, dari duduk harusnya bisa berdiri, berdiri bisa berjalan. Nah dari situlah starting posisi latihan kita. Oh latihannya dimulai dari duduk gitu loh. Berarti latihannya untuk berdiri dari duduk ke berdiri. Latihan berdiri, berdiri pegangan misalnya, berdiri pegangan, nanti berdiri stabil, berdiri dinamis, baru berjalan gitu loh. Jadi kalau presentasi itu dilihat dari 3 itu goalnya biasanya saya itu sih. Terus ada dari Kak Novita. Novita ya? Novita. Kak, waktu itu pernah ditanya kalau perkembangan abnormal tuh gimana? Apa ada penjelasannya kayak yang normal? Soalnya kan setahu aku itu perkembangan abnormal itu nggak bisa dijelaskan secara runut kayak normal. Perkembangan abnormal secara motorik kasar maksudnya ini ya? Perkembangan abnormal, iya mungkin kali bang. Soalnya iya, kalau sebenarnya benar tidak ada penjelasan perkembangan abnormal ya, tapi kita memacunya pada perkembangan normal gitu loh. Makanya ketika normalnya 0 sampai 12 bulan itu atau 18 bulan itu seperti apa, kita lihatlah yang abnormal ini seperti apa. Kalau abnormalnya ternyata di usia 2 tahun dia hanya punya kemampuan duduk. Nah gitu. Nah kita lihatlah yang hilang apa, berarti berdiri dan berjalan. Atau yang dia punya cuma head control 2 tahun, berarti banyak tuh yang dia hilang, duduk, berdiri, berjalan. Nah itu semua ada pemisahannya tuh, namanya GMFM, gross motor function measure gitu, pemisahan motorik kasar gitu, dari dimensi A sampai E, dari angkat kepala, merangkak, duduk, berdiri, berjalan. Jadi banyak itu, ada berapa ratus kuesioner atau tes untuk pemisahan motorik kasarnya gitu. Jadi penjelasan perkembangan abnormal itu ya dilihat dari si normal ini gitu loh. Makanya kenapa yang menjadi dasar fisioterapi pediatri ini atau fisioterapi pada anak ini adalah dasarnya adalah tumbuh kembang anak normal. Karena kan kita mengarahkannya ke sana gitu loh. Kita kan mau bikin dia ke arah normal gitu, atau secara kemampuan dia punya ADL-nya lebih baik gitu loh. Gitu sih. Kalau yang bicara perkembangan secara motorik kasar, itu sih. Bang, ada pesan nih dari Kak Nanda Rizky Fajri. Makasih Bang Prandes. Iya, ini Nanda. Iya ya, kayaknya kenal deh. Iya ya. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak Robi. Kak, apakah spastik itu bisa dihilangkan? Spastik itu kan kenalnya di upper motor neuron ya, UMN. Itu di cortex. Itu pemeriksaannya pun ada namanya Ashworth scale, ada yang bilang 0 sampai 4, ada yang 0 sampai 5. Kalau bicara bisa ini tadi dihilangkan atau diturunkan ya? Menghilangkan, mungkin diturunkan kali Bang. Kalau dibilang menghilangkan itu, kita biasanya kita menurunkan itu, kita biasanya melakukannya itu adalah dengan cara key point of control. Jadi spastik itu meningkat karena adanya stimulasi dari luar gitu, dari luar gitu. Sedangkan tubuh anak-anak ini semua part bodinya itu merupakan sensory of channel atau bilang channel sensori gitu. Jadi ketika kita memberikan stimulasi yang secara langsung gitu akan menaikkan statistitasnya gitu loh. Nah, cara menurunkannya itu adalah dengan cara kita ambil key point of controlnya. Misalnya dia spastiknya tinggi kan ketika lagi ketika lagi pas lagi duduk
Berarti kita biasanya saya kuncinya di hipnya. Itu key point of controlnya. Dia akan biasanya akan turun spastisitasnya gitu. Ini spastisitas ya, berarti spastisitasnya ya kita bilang yang benar-benar spastisitas kan ada yang tonusnya, spastisitas kan tonus posturalnya meningkat ya, bukan yang fluktuatif ya. Jadi cara menurunkannya itu adalah dengan cara bermain di key point of control gitu. Jadi dengan cara melakukan menterapi dengan konsep key point of control itu akan menurunkan spastisitasnya gitu loh. Tapi dari awal kita harus lihat dulu spastisitas dia punya itu berapa. Nah, misalnya pada aspeknya ya, itu bisa teman-teman pemeriksaan spastisitas itu bisa lah. Ada lagi pertanyaan dari Nur Okrida, yaitu Assalamualaikum Mbak, mohon info aktivitas fisik yang baik pada anak usia 4 tahun selama pandemi sekarang. Ini anaknya anak normal, anak berkebutuhan ya? Mungkin anak normal bisa dijelaskan dan anak abnormal bisa dijelaskan, Bang. Oh iya. Jadi kalau bicara anak aktivitas fisik di tengah pandemi ini, ya saya selalu biasanya kita bicara dengan anak berkebutuhan dulu ya. Anak berkebutuhan itu biasanya mengalami gangguan pernapasan karena tidak aktifnya otot-otot pernapasan. Kenapa bisa tidak aktif? Karena dia hanya punya kemampuannya itu hanya lying, hanya bisa tidur-tiduran doang, atau hanya bisa duduk-duduk doang dengan postural posterior heel, ya, duduk di sacrum atau duduk di tulang ekor. Jadi ketika anak-anaknya duduk di tulang ekor, tahu kan tulang ekor kayak gini lah. Jadi dadanya pun mengalami retraksi, gitu kan. Jadi tidak adanya tidak teraktivasinya otot-otot pernapasan pada paru-parunya. Nah, sedangkan pandemi ini biasanya menyerang organ-organ atau otot-otot pernapasan, ya kan? Nah, latihan fisik apa pada anak-anak berkebutuhan, aktivitas fisik apa gitu? Saya biasanya selalu cuman kalau anaknya sudah bisa jalan, latihan jalan. Sifatnya ya enggak high training, tapi ya setidaknya dia jalan tapi dengan koreksi postur ya, gitu, supaya dia punya endurance kardiovaskularnya pun meningkat, gitu loh. Sedangkan terus untuk perubahan fisiologinya, imunitasnya pun meningkat, gitu kan. Nah, kalau dia cuman bisa punya kemampuannya duduk, berarti latihannya dari duduk ke berdiri. Itu tapi yang high, duduk bangun gitu loh. Itu akan meningkat, gitu. Tapi kalau anak-anak yang normal, itu biasanya saya aktivitas fisiknya yang sifatnya high intensity. Anak-anak yang normal, anak-anak normal itu biasanya pokoknya saya cenderungnya lebih ke kardionya, kardiovaskular ya, karena kan pandemi ini biasanya permasalahannya pada kardiovaskular gitu loh. Sedangkan si anak berkebutuhan ini emang masalah penyertaannya pun pada kardiovaskular gitu loh, karena postur tubuhnya gitu. Gitu sih. Jadi gitu, kalau sifatnya pokoknya arahnya yang ke arah endurance kardiovaskular gitu. Berarti buat anak-anak yang abnormal, kalau nggak digerakin, maksudnya nggak dilatih, itu bakalan tetap ningkatin, berpengaruh nggak sih Bang buat anak CP, spastiknya makin bertambah kalau nggak dilatih gitu? Iya, spastiknya menambah tidak, tapi kita jika anak tidak latihan, tidak melakukan aktivitas fisik di rumah, ya sedangkan dia memiliki spastisitas, biasanya akan muncul masalah berikutnya, yaitu adalah kontraktur. Dimana ketika contoh nih, ketika dia tangannya spastik seperti ini, ketika dia sebenarnya dia bisa nih lurus nih elbow-nya nih atau sikunya nih, tapi ketika dia tidak melakukan aktivitas fisik atau pergerakan, itu akan menjadi kontraktur seperti ini. Jadi sifat otot spastisitas itu bila tidak dilakukan elastisitas kembali, dia akan stuck seperti ini, memendek
Sama kayak dengan otot-otot orang normal jika tidak ada melakukan stretching gitu. Nah, jika sudah memendek dan sudah spastisitasnya tetap tetap memiliki, jika dilakukan elastisitas kembali itu biasanya sulit. Biasanya kita lakukan apa? Apa namanya, operasi gitu. Operasi pemanjangan otot atau pengurangan otot. Gitu sih. Reposisi lah bisa gitu. Oh ya, buat teman-teman yang sekali lagi yang baru bergabung di live kita sore hari ini, kalau ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ya, Bang. Lanjut. Bagaimana kita sebagai fisioterapi mengasesmen anak berkebutuhan khusus? Nah, ini baru. Tadi kan deteksi dini ya. Iya. Deteksi dini itu bisa dilakukan oleh guru, tenaga kesehatan, ataupun dengan orang tua lainnya gitu ya. Tapi kalau asesmen, apalagi ini bicara asesmen fisioterapi, baru tugas kita. Asesmen fisioterapi pada ABK atau anak berkebutuhan itu biasanya kita dengan form. Datang anak, tulis kita biasanya form itu subjektif lah dari nama, tanggal lahir gitu kan, berat badan dan sebagainya gitu kan. Terus ada riwayat kelahiran belum pas lahir, pranatal, natal, prenatal. Nah, dari 3 itu kita bisa dapat informasi anak berkebutuhan khusus ini secara kasusnya apa, diagnosanya apa gitu, secara diagnosa medisnya gitu, atau diagnosa medisnya loh. Biasanya kan anak-anak ini bicara cerebral palsy ya, gitu loh. Jadi kan anak-anak ada yang 3 itu gitu kan. Baru kita masuk ke pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus dalam arti kemampuan motorik kasar dia. Kita lihat. Tapi kemampuan motorik kasar itu dilihat secara mandiri ya, bukan secara bantuan. Misalnya, datang anak usia 5 tahun, kemampuan mandirinya apa? Ternyata hanya apa? Berguling contohnya. Berarti yang hilang berarti duduk, berdiri, dan berjalan. Contohnya. Ataupun kalau cuma dia punya head controlnya doang gitu, bahkan rolling pun dia tidak punya gitu, hanya cuma head control, berarti banyak yang hilang gitu kan. Baru setelah pemeriksaan motorik kasar, barulah ditegakkan secara kemudian ada namanya tes spastisitas. Jika tes spastisitas itu dilampirkan nanti di Ascot scale gitu, dilampirkan nanti. Kemudian nanti biasanya saya minta hasil penunjang, yaitu CT scan otak, karena kita mau lihat nih dia kenanya di mana, korteks kah, basal ganglia kah, atau di cerebellum kah gitu loh. Nanti soalnya itu pengaruh dengan latihannya gitu loh. Kalau basal ganglia nanti kan itu masuknya ke involuntary movement. Kalau korteks itu masuknya ke spastisitas. Nah, kalau cerebellum itu hanya masalah gangguan keseimbangan gitu. Nah, barulah kita kemudian ada yang bilang katanya diagnosa fisioterapi ya, yang katanya adanya ketergangguan gerak dan fungsi bla 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 kan. Tapi kita ganti biasanya. Kita gantinya apa? Kalau saya menggantinya itu dengan masalah fisioterapi. Dibagi 2. Yang main problem, masalah utama, sama yang masalah penyerta. Nah, masalah utama ini biasanya saya lihatnya dari sensory motor development, di mana ada 7 sensory motor development, olfaktori, 7 indera peraba, 7 indera pada manusia lah, olfaktori, gustatori, proprioceptif, taktil, visual, auditory, satu lagi apa ya? Pokoknya adalah di namanya pyramid of learning, saya lupa, pokoknya ada 7. Nah, itulah menjadi dari masalah utama itu, dari salah satu itulah yang kita ambil. Baru kemudian masalah penyerta itu apa?
gangguan keseimbangan, tidak mampu berjalan gitu, atau tidak adanya aktivasi otot perregio gitu, misalnya karena abdominalnya tidak aktif makanya duduknya kurang, atau masalah pelvic tilting, ternyata dia punya pelvic kebanyakan posterior gitu loh. Jadi seperti itu. Nah, barulah nanti kita bikin program fisioterapinya, pemberian latihannya. Itu sih biasanya gitu loh. Jadi saya selalu yang membedakan saya pada anak-anak, membedakan saya, cara saya mengasesmen itu, saya carinya masalah penyerta. Masalah utama, sorry. Masalah utama itu dilihat dari sensory motor development. Gitu. Nah, kemarin pun waktu saya ngambil kemarin tugas akhir di Udayana di Bali, itu saya mengambil fokusnya visual. Karena hubungan visual pada head control itu mempengaruhi motorik kasar semuanya. Jika selama head controlnya tidak ada optimalisasi, itu jangan harap motorik kasarnya bisa. Gitu. Karena peran head control itu sangat penting dalam motorik kasar. Karena dia menjadi inisiasi gerakan awal, gitu loh. Atau karena dia berfungsi untuk melawan gravitasi, gitu loh. Selama head controlnya masih miring kiri, miring kanan, itu akan mempengaruhi motorik kasarnya. Jadi gitu. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman di luar sana yang kasus-kasus neuro anak atau neuro dewasa, rapin dulu head controlnya. Komponen head controlnya sudah bagus, dari visual, dari auditori, baru kita rapin ke bawahnya. Dari postural control, dari terangnya, dari pelviknya, dari berdirinya, bahkan sampai jalannya. Gitu sih. Berarti head control itu penting banget ya buat kita memulai sesuatu. Ya, karena di head control itu ketika pergerakan head control itu ketika ada pemberian gerakan head control itu akan memobilisasi C0 C1 yang tujuannya pun ternyata tujuannya apa? Menurunkan dia punya spastisitas. Gitu. Jadi setelah kita udah lakuin head control, baru ekstremitas yang lainnya yang mengikuti. Iya, biasanya saya kalau mau biar nggak buang-buang waktu, biasanya head control itu saya koreksi dengan dia pakai collar ataupun pakai handuk. Kan kadang kita kalau fokusnya head control, kapan nih latihan yang lain gitu loh. Nah, saya biasanya pakai collar. Kemarin saya neliti pakai collar itu, collar sendiri. Saya kemarin ada ngebuat kerjasama dengan OP, itu ada collar. Tahu kan collar brace itu yang buat patah leher vertikal, ya kan? Collar. Nah, itu saya buat dengan bahannya yang tidak terlalu soft, tidak terlalu hard. Itu saya lingkarkan pada leher anak untuk koreksi anak, tapi tidak terlalu saya rekatkan dengan secara optimal biar supaya tidak terjadi fiksasi banget gitu kan. Jadi supaya tetap ada aktivasi ototnya, supaya si leher ini bisa miring kiri, miring kanan, fleksi, ekstensi gitu loh. Nah, ketika kepalanya sudah disupport dengan collar, baru kita latihan motorik kasar lainnya. Berarti itu neck collarnya khusus gitu ya, Bang? Kemarin sih saya cuman minta bantuan OP untuk membuatkan collar permintaan saya itu dengan bahan yang nggak khusus-khusus sama sih, pokoknya bahannya yang soft. Saya cuma saya minta bahannya yang soft karena buat anak-anak supaya tidak iritasi gitu. Bahannya aman gitu kan. Cuman saya tidak mau yang terlalu soft karena takutnya kalau terlalu soft banget kan jadi tetap jatuh gitu kan. Nah, saya mau minta ada fiber di dalamnya, di dalam si collar ini, dalam collarnya ada fiber untuk tetap menyangga. Nah, strappingnya saya minta jangan terlalu panjang supaya tidak diikat dengan secara, tujuannya bukan untuk fiksasi, soalnya saya hanya untuk menyangga. Jadi saya hanya cuman kayak naruh doang supaya dia tetap geraknya bukan gerak dengan collarnya, jadi tetap gerak gini tuh gitu loh. Kalau yang collar kadang vertikal kan ketika rotasi kan collarnya ikut. Nah, saya nggak mau saya maunya palanya, tapi palanya tetap di sini karena anak-anak sipil itu biasanya palanya gini atau begini gitu loh. Itu sih.
ada pertanyaan dari 06_Putri. Bagaimana cara mengedukasi ke orang tua dengan anak berkebutuhan khusus seperti Siti? Mengedukasi anak berkebutuhan khusus itu. Ya pokoknya biasanya orang tua itu kalau anak-anaknya yang pernah anaknya datang ke terapi itu biasanya dikasih TR atau home program dari tempat dari terapisnya. Nah, home program inilah yang harus diterapkan pada si anak. Gitu. Home program itu bersifat apa yang boleh dilakukan anak, apa yang tidak boleh dilakukan anak. Seperti itu. Nah, edukasinya itu sebenarnya itu sama dengan pemberian home program gitu. Makanya kalau orang tua, caregiver ataupun perawat yang membawa anaknya ke terapi gitu, minta home programnya untuk dilakukan di rumah untuk membantu proses latihan si anak tersebut. Tapi bila si anak ini tidak dibawa ke tempat terapi atau belum punya waktu atau terkendala hal-hal lainnya untuk dibawa ke tempat terapi, yang saya bilang tadi, lihat umur anaknya, lihat kemampuan yang dia punya, gitu loh. Lihatlah, terus barulah beri latihan yang kiranya hilang pada fase motorik kasar anak tersebut gitu. Intinya anak-anak berkebutuhan khusus ini jangan terlalu dibiarkan di rumah. Jangan terlalu dibuat zona nyaman, comfort zone, di mana comfort zone itu biasanya anak nyaman di kursi roda, nyaman di tempat tidur gitu loh. Intinya gitu. Bikin dia latihan. Bikin dia punya aktivitas fisik. Banyak kok, bahkan di YouTube pun sudah banyak tutorial anak-anak, tutorial buat para orang tua ataupun para caregiver ataupun perawat untuk melatih si anak ini gitu loh. Tapi tujuannya itu biasanya stimulasi, pemberian stimulasi kita bilangnya. Karena stimulasi itu semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau terapi atau latihan itu hanya tenaga ahli yang bisa memberikannya. Gitu sih. Penting nggak sih Bang peran orang tua keluarga untuk anak berkebutuhan khusus? Ya penting. Jadi nggak hanya untuk anak berkebutuhan khusus ya. Kan saya selalu bilang kepada pasien-pasien saya atau orang tua pasien saya gitu kan. Kebetulan saya juga pegang pasien-pasien neurodewasa ya, gangguan stroke, Parkinson, Alzheimer dan ataupun lain-lainnya. Jadi keberhasilan terapi itu biasanya pengaruh besarnya itu pada latihan di rumah. Kenapa? Karena kan si pasien atau si anak datang ke kita biasanya cuma range-nya 45 menit sampai 1 jam. Sedangkan 23 jam dalam satu hari itu kebanyakan di rumah. Nah, makanya peran penting orang rumah untuk membantu optimalisasi latihan kita ini gitu. Makanya tadi hubungannya dengan home program. Jadi jangan salahkan terapisnya kalau anaknya nggak mengalami peningkatan kemampuan gitu. Ternyata di rumah pun habis pulang dari tempat terapi ataupun sekolah, anaknya hanya biasa aja, nggak ada aktivitas fisik atau home program yang dilakukan sama orang tuanya gitu, yang diberikan orang tuanya. Jadi sangat penting menurut saya peran lingkungan rumah ya, karena kan yang saya bilang tadi, anak datang cuma 1 jam ke kita atau pasien datang cuma 1 jam ke kita, sisanya kan di rumah. Itu sih. Oh ya, kadang ada orang tua yang semangat buat anaknya sembuh, tapi pada saat keluarganya untuk melatih anak tersebut, kadang-kadang anak ini malas melakukan sesuatu gerakan itu. Gimana Bang? Oh, jadi pemberian latihan itu sifatnya ya biasanya anak itu biasanya moody ya. Jadi kadang mau kadang enggak gitu loh. Ya, kalau saya biasanya ubah metode pemberian latihannya atau metode aktivitas fisiknya. Anak-anak biasanya senang dengan apa? Ya konsep bermain,
atau yang dengan lingkungan yang atau ruangan yang penuh banyak cahaya gitu, itu tidak masalah sebenarnya. Intinya tujuan kita adalah, intinya apapun bentuk latihannya, apapun model latihannya, yang penting tujuannya sama. Contohnya pemberian melakukan aktivitas fisiknya, contohnya cuman dia duduk, contoh latihan head control, kan banyak tuh head control latihannya, ada yang pakai lampu-lampu, ada yang pakai nonton handphone yang kasih film-film anak gitu. Jadi banyak metodenya, dan itu tergantung pendekatan kita sama anak, orang tua sama anak atau perawat gitu. Jadi yang penting tujuannya apa? Untuk meningkatkan head control kan. Jadi gitu. Jadi kalau emang anak sudah tidak mau latihan, jangan dipaksa. Konsepnya gitu. Kan tadi dong masih ada 23 jam. Masa 23 jam, 23 jamnya anaknya nggak mau. Kan bisa kita lihat apakah anaknya kurang tidur, kenapa mudinya, apa anaknya lagi lapar gitu loh, apa anaknya lagi capean, jadi gitu. Intinya saya selalu menerangkan frekuensi atau dosis latihan yang saya lakukan ke anak itu jangan yang sifatnya sama dengan kayak anak-anak pada cedera pada kasus-kasus muskulo atau kasus-kasus yang lainnya sih kalau saya. Jadi misalnya kalau dosis bakunya kayak saya 3 kali 10 gerakan, terus contoh ya dosisnya 3 kali 10 gerakan kali 3 set. Nah di anak jangan seperti itu. Intinya sama dengan stimulasi aja dulu nih. Nggak apa-apa semenit, nanti kemudian melakukan lagi semenit lagi gitu kan, atau berapa detik gitu kan. Intinya itu memberikan stimulasi. Kan tujuan kita kan memberikan stimulasi, sensory input ke otak. Jangan kayak modelnya dipush gitu. Anak itu akan bosan, anak itu akan trauma gitu. Gitu sih. Iya. Ada lagi Bang pertanyaan dari Gus Triansyah. Gimana cara mengetahui neck collar yang tidak soft atau tidak hard? Apakah ada standarnya? Ini Gus Triansyah ini ya. Oh ya, ya buat Mas Gus Triansyah. Ya, kalau collar yang tidak soft, maksudnya collar yang soft dan collar yang tidak soft dan tidak hard. Intinya bedanya soft dan hard aja kali ya Gus ya, Mas Gusin ya. Jadi kalau ya intinya kalau yang soft itu biasanya ya kita bilangnya ya soft itu kan identik dengan kalau bahasa ini kan lebih halus atau lembut ya. Kalau bahasa transfernya gitu loh. Sedangkan hard itu keras gitu kan. Itu berarti ke materialnya gitu loh. Nah biasanya standarnya yang sudah mengeluarkan standarnya itu yaitu si pabrikannya atau si alkesnya gitu atau pabrikannya gitu, biasanya sudah ada kodenya nih yang tipe hard, yang tipe soft. Nah biasanya hard itu ada bahan fiber yang dominan, bahan fiber gitu loh. Gitu bahan plastik lah, bahan plastik gitu loh. kayak bahan plastik yang keras gitu loh. Tapi kalau yang soft itu bahannya fiber itu yang kayak dia plastik tapi masih bisa ditekuk-tekuk tapi dia tidak patah gitu loh. Nah, kemarin yang saya pakai itu bahannya, makanya saya bilangnya semi rigid. Kemarin tuh saya bilang dia tidak terlalu soft, dia tidak terlalu rigid. Saya namain collar saya semi rigid collar gitu loh, karena dia tidak terlalu soft dan dia tidak terlalu hard. Tujuannya menyangga. Standarnya yang ngeluarin biasanya si pabrikannya, toko alat apa brand si brand ini yang mengeluarkan. Tapi kalau secara bentuk yaitu soft itu materialnya kebanyakan busa, dominan busa. Tapi kalau yang hard itu dominan si plastik ya, mika lah, bisa bilang bahan mika lah, gitu sih, yang dominan. Gitu sih. Mungkin nanti bisa difoto kali ya Bang, biar teman-teman tahu atau gimana. Oh iya, nanti saya kasih aja ke media visual ya. Iya.
Karena saya Ya, lagi nggak bawa alat, nggak bawa semi rigid saya kemarin yang saya pakai ke penyintasnya. ya, biar teman-teman yang nonton live kita sore hari ini biar tahu naik solar Bang Prandes seperti apa. Nanti kita Iya share sih, ya buat teman-teman iya, yang pengen tahu. iya, iya. Gak apa-apa, boleh, boleh. Makasih Bang. Iya, sama-sama. Eh, buat teman-teman yang mau bertanya atau pengen tahu tentang seputar anak, langsung aja tulis di kolom komentar. Oh ya Bang, peran fisioterapi dalam menangani anak berkebutuhan khusus, peran fisioterapi. Ya, peran fisioterapi ya tujuan. Semua peran fisioterapi pada pada pasiennya itu adalah memaksimalkan atau mengembalikan, kan fokus fisioterapi kan itu mengembalikan fungsi dan gerak. Tapi kalau petnya itu dia adalah memaksimalkan ADL-nya, activity daily living-nya. Yang harusnya yang tadinya dibantu ini menjadi mandiri. Yang tadinya full support ini tadinya high support menjadi support biasa atau menjadi akademik atau menjadi fungsional gitu loh. Gitu. Bedanya gitu sih. Jadi kita tujuannya dengan tim SAP lainnya ya. Kalau di anak tuh biasanya ada OT-nya, ada TW-nya, ada sensor integrasinya gitu loh. Jadi tujuannya itu peran fisioterapi adalah mengembali mengoptimalkan activity daily living. Di segi kalau fisioterapinya dari segi motorik kasarnya. Gitu sih. Ada dari Gustriansa, terima kasih Kak penjelasannya. Iya, Mas Gustrin, sama-sama. Peran fisioterapi berkaitan juga nggak sih Bang ke tim medis lainnya? Saling Iya, berkesinambungan gitu. di ABK ini kita harus menjadi tim. Kita harus menonjolkan okupasinya, bukan lagi menonjolkan terapi wicaranya, bukan lagi menonjolkan psikolognya, bukan lagi menonjolkan akademisinya atau gurunya gitu. Jadi kita menjadi satu tim. Terakhir saya ingat di LPAC sekarang punya tim untuk asesmen dan evaluasi anak-anak berkebutuhan khusus, di mana dia diisi dengan dokter, psikolog, terapi wicara, okupasi, sama fisioterapi dengan guru. Itu nanti form hasil asesmennya itu menjadi satu. Apa yang menjadi masalah pada anak-anak ini. Gitu loh. Nanti bisa jadi nih, kita ke fisioterapi bilang ke gurunya nih. Kan gurunya hanya concernnya di pendidikannya ya. Sedangkan postur dia, contohnya dia begini nih. Duduknya belum bagus. Masa dia belajar begini-gini. Duduknya duduk tulang ekor. Nah, makanya kita akan kerjasama dengan OP ya, ototik posisi, buatkan meja untuk support dia supaya belajar tegak. Contohnya. Nanti kita bilang ternyata motorik halusnya juga belum bagus, jadi dia nggak akan bisa megang pensil. Barulah nanti latihannya dominannya di motorik halus dulu sebelum gitu loh, baru ke akademisi gitu. Jadi kita merupakan tim harusnya dengan tenaga medis lainnya. Jadi sangat penting tim ini pada anak-anak berkebutuhan khusus. Jangan lagi fokusnya cuma ngejar anak akademisinya, fokusnya ngejar di motorik kasarnya, motorik halusnya, terapi wicaranya gitu. Jadi satu kesatuan sih harusnya sih. Gitu. Jadi bila mana ditemukannya anak-anaknya yang ada masalah gangguan postur, ya kita ngomong sama gurunya, gitu loh. Gitu sih. Berarti ada standarnya tersendiri ya Bang buat anak-anak berkebutuhan khusus yang udah bisa bersekolah gitu. Iya. Kalau sekarang kan yang saya tahu atau yang terakhir saya dapat info itu
eh, kita tuh masih SLB gitu loh. Konsepnya tuh masih SD, SMP, SMA, tapi ada SLB-nya gitu loh, sekolah luar biasanya. Iya. Sekarang diketemukannya di tempat-tempat pendidikan anak berkebutuhan khusus lah, anak kok udah SMP sedangkan kemampuan motorik kasarnya pun dia nggak punya gitu loh. Motorik halusnya dia nggak punya, apalagi akademisinya gitu loh. Makanya kemarin tuh sangat, saya sih pengennya, besar harapan saya sih, saya mau lihatnya bukan dari kelasnya tuh bukan dari SD SMP SMA SL atau itu lagi sih. Saya maunya kelasnya itu masuknya ke kategori kelas kayak gini loh, kelas high support, kita paling bawah itu very high support, kemudian high support, kemudian fungsional, kemudian akademik. Saya maunya gitu, gagasan saya seperti itu. Kenapa kayak gitu ya? Fungsional, contoh high support itu benar semua dibantu, dari di roda pun dia dorong dibantu, pakai baju pun dibantu. Nah gitu. Teman kalau yang support biasa dia masih bisa lah, ada satu dua aktivitas yang masih bisa dipakai sendiri, yang bisa sendiri. Fungsional dia masih bisa lah ternyata berjalan. Akademik ternyata kita lihat nih, ternyata anak ini emang motorik kasarnya nggak bakal kekejar, tapi akademiknya kekejar. Makanya saya maunya sebenarnya stase pendidikannya harusnya seperti itu gitu. Tapi terkadang kan itulah, terkadang masih belum lah, karena belum punya power untuk ke atas kalau bahasa ini. Apa Bang? Itu gagasan aja sih. Menurut Bang Prandas, kita sebagai fisioterapi itu selain kayak di sini kan sistem pendidikan kita itu kayak SLB, SLP gitu, anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kebanyakan mereka kayak kurang adanya fisioterapi gitu nggak sih Bang? Biasanya kalau ada sekolahan SLB atau yang pendidikannya SD, SMP, SLB, biasanya tidak memiliki dia, apalagi dia sekolah negeri ya, sekolah negeri, sekolah swasta, dia tidak memiliki layanan medisnya gitu, dia hanya layanan pendidikannya gitu. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau sifatnya yayasan gitu loh, yayasan biasanya satu paket, ada medisnya, ada pendidikannya. Tapi kemarin yang saya tahu tuh lagi gencar, pokoknya tim anak berkebutuhan khusus itu lagi gencar deteksi dini ke sekolah-sekolah normal. Jadi didapati terkadang anaknya ternyata mengalami gangguan atensi, gimana dia mau belajar sedangkan dia tidak bisa fokus gitu. Makanya kayak gitu. Jadi lagi gencar ke sekolah-sekolah negeri sama sekolah swasta di Jakarta, lagi pemeriksaan dini pada anak-anak sekolahnya. Gitu sih. Biasanya sekolahnya tuh belum ada pelayanan medisnya kalau di Jakarta ini. Beda kalau yayasan. Oh ya Bang, selama Bang Prandes memegang anak, fisioterapi anak, punya kendala tersendiri nggak memegang anak? Kendala ya? Kendala sih biasanya kita pada yaitu orang tua, caregiver atau perawat. Biasanya pendapat saya ya, atau yang saya temui di lapangan ya, anak-anak berkebutuhan khusus ini biasanya yang membawa itu perawat, caregiver, orang tuanya jarang gitu. Nah jadi susah untuk menjadi partner kerja buat anak ini gitu. Dimana secara ya konsepnya kan perawat atau caregiver itu kan dia kerja hanya menjaga nih anak, dibayar hanya untuk menjaga anak.
Nah, ketika disuruh melakukan terapisnya contohnya memberikan PR-nya, biasanya tuh masalahnya tuh di situ. Di rumah nggak dilakuin apa-apa. Gitu loh. Sedangkan orang tuanya biasanya yang sibuk-sibuk gitu loh. Tapi kalau kendala saat proses latihannya, itu paling bias kendala kita tuh di awal-awal. Kalau anak baru datang, biasanya kan manja ya sama orang tuanya ya. Biasanya kan kalau anak datang tuh biasanya pertemuan pertama pasti sama orang tua. Nah, awal-awal tuh dia manja, nggak mau dilepas. Itu sih, jadinya keranci apa nangis gitu kan. Nah, disitulah keluarlah apa cara menenangkan si anak dan dipelajari di kuliahnya sebelumnya. Kan biasanya kan orang, saya bisa temuin gitu teman-teman, nggak mau gue di anak karena gue nggak sabaran, karena geram gue, karena nggak bisa gue ngeliat anak nangis gitu, nggak bisa ngeliat anak nangis gitu loh. Bisa gitu teman-teman kendalanya. Yang nggak tegaan gitu ya bang, lebih Nggak ada yang tepatnya. tegaan gitu sih. Ada trik khusus gitu nggak buat pendekatan ke anak? Katanya tuh kalau kita moodnya lagi baik, biasanya anak suka. Tapi kalau mood kita nggak baik, anak menghindar gitu. Itu benar nggak sih bang? Iya benar. Jadi Pengalaman anak abang. anak itu biasanya sudah tahu nih kalau anak ini, kalau bicara anak yang mampu berinteraksi dua arah ya, contoh maupun interaksinya secara maupun secara mimik wajah gitu loh. Jadi biasanya anak tahu nih kalau terapisnya lagi bad mood, lagi apa gitu kan, dia jadinya juga jadi malas gitu, jadi kayak nggak mau lah dipegang saat itu loh. Dan biasanya kalau tim layanan terapinya biasanya harus memainkan dua peran. Kalau udah masuk ruangan terapi, abaikan masalah-masalah yang terjadi. Itu gitu. Beda dengan yang lain ya bang. Iya, biasanya kalau khususnya itu ya semua lah yang dipakai, ada alat mainan apa dipakai untuk menenangkan, dulu untuk ngambil ininya dulu, atensinya dulu gitu loh. Semua dipakai, entah pakai handphone kita gitu kan, nonton, entah pakai mainan yang lagi ada kita gitu loh. Jadi gitu untuk ambil atensi pertamanya dulu tuh. Kalau udah dapat atensinya, sudah nyaman dengan kita, gitu, barulah kita lakukan latihan. Jadi biasanya jangan datang pasien, jangan kucuk-kucuk langsung terapi. Ya anak kecil ya trauma lah. Apaan tiba-tiba saya diguling-gulingkan, tiba-tiba saya dikucak didorong-dorong. Gitu. Berarti ada Gitu sih. pendekatan dulu ya bang. Sebelum treatment ke pasien, kita harus pendekatan ke anaknya. Pertemuan biasanya perkenalan dulu, secara bonding ya, secara bonding itu biasanya secara merangkul lah gitu, ya merangkul lah gitu. Baru pertemuan berikutnya baru masuk ke sesi latihan. Itu sih. Ya nggak mudah juga ya bang buat cari ikatan bonding antara anak sama fisioterapi. Iya, biasanya sulit untuk mencari bondingnya gitu. Tapi kalau sudah dapat, kemanapun kita pergi, bisa dia akan mencari. Terkadang ke fisioterapi itu bukan soal lagi bukan soal lagi untuk latihan, hanya untuk ketemu terapisnya contohnya, karena udah kayak friend gitu, udah kayak friendly gitu kan, udah kayak ngebonding lah gitu. Itu sih. Wah, ternyata fisioterapi anak itu ya bang, luar biasa. Iya, emang. Cuman setahu saya masih dikit peminatnya. Sedangkan pasarnya ramai. Ya mungkin karena tadi bang, karena takut, nggak tegaan, bingung harus mau ngapain nih anak. Nah, saya juga awalnya begitu.
Iya. Biasanya teman-teman itu biasanya sudah memagari dirinya untuk tidak mau terlibat di dunia pediatri. Benar. Sebenarnya ya anatomi, latihan itu semua bisa dipelajari kan. Sama dengan fisioterapi olahraga, fisioterapi manual, semua sama loh. Semuanya sama itu. Ilmu bisa dipelajari kok. Yang kiri, belok kiri. Ilmu bakalan dipelajari pada saat kita udah terjun langsung gitu ya Bang? Iya, saya kemarin gitu. Mau nggak mau 3 tahun saya belajar pediatri. Langsung Padahal bisa sendiri gitu. Iya, wow. Semua seminar workshop saya tentang pediatri. Padahal waktu Ikut, semua skripsi, ikut. ya nggak semua lah. Yang kira-kira dikirim, ada yang dikirim dari YPAC dulu, ada yang biaya pribadi gitu. Padahal dulu mah tugas akhir di S1 itu tentang kardiovaskular. Berbanding jauh banget ya. Jauh. Dari tugas akhir terus kerjanya ke fisioterapi anak. Iya. Saya dulu kenapa ya? Karena dulu dibilang sama salah satu fisioterapi senior, waktu itu dibilang rasionya seperti ini katanya. Fisioterapi anak itu hanya 1, pasiennya ada 8. Sedangkan fisioterapi lainnya itu fisioterapi ada 8, pasiennya ada 1. Jadi secara peluang besar itu pada anak katanya. Gitu lah. Atau pada itu sih sebenarnya. Dan saya kenapa kemarin juga pergi karena saya lihat prevalensinya di Indonesia, tingkat jumlah anak berkebutuhan khusus tuh meningkat terus gitu loh. Tiap tahunnya. Dan meningkat, bahkan terakhir itu udah nyampe 2,1 juta. Itu sih. Biasanya Bang, dari teori anak ke teori dewasa itu bisa diterapkan nggak? Bisa. Makanya saya kenapa bisa megang neuro dewasa kayak stroke, Parkinson, Alzheimer atau post-op brain gitu karena hematom gitu kan. Itu karena saya kan berbasicnya pada neuro anak gitu. Dan itu berhasil. Jadi sama kan? Ya gangguan neuro dewasa kan pasti gangguan motorik kasar. Ya kan? Iya. Sedangkan fisioterapi dewasa belum tentu katanya bisa megang anak katanya. Padahal harusnya sama aja gitu loh. Kan gangguannya tentang fungsional semua, tentang motorik kasar semua, di mana tidak adanya aktivasi pada otot-otot tersebut karena bermasalah pada otaknya, central nervous systemnya, gitu sih. S-nya. Ada dari Kak Fajar Humaidi. Ditambah kadang orang tuanya kurang berbesar hati ya enggak Bang? Iya, ada. Jadi biasanya orang tua kita kasih ke psikolog. Di psikolog itu tidak ada 4 fase biasanya. Awal fase itu tidak terima memiliki anak seperti ini. Fase terakhir itu baru dia berbesar hati, baru dia terima lah, legowo lah gitu, ikhlas kalau bahasa ininya lah. 2-3 ini saya lupa gitu. Pokoknya di psikolog itu ada 4 fase buat orang tua biasanya kan ada yang shock memiliki anak seperti ini gitu, ada yang menolak gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada 4 fase kata psikolog yang saya tahu tuh untuk menerima anak seperti ini. Tapi kadang kalau di lapangan buat orang tua yang sulit menerima anaknya itu berpengaruh juga nggak sih Bang ke kitanya dalam menangani anak tersebut? Ya itu, kalau biasanya orang tuanya tidak menerima berarti kan cuek Berarti atau tidak peduli. Gitu ya? Akhirnya kita jadinya apa? Ya saya bilang, kita ngomong sama perawatnya saya kerja hanya untuk menjaga kok, bukan melatih.
Saya digaji hanya untuk menjaga kok. Kalau pemikiran kan ada orang-orang seperti itu pemikirannya. Dibayar hanya untuk kerjanya seperti ini gitu. Tapi ada juga perawat-perawat atau caregiver yang pakai hati, bantu kita dengan latihan di rumah. Gitu. Nah, karena orang tuanya tidak berbesar hati memiliki anak seperti ini. Tapi biasanya itu di fase-fase awal. Biasa kalau udah 2-3 tahun punya anak gini tuh udah ikhlas lah, udah legowo. Gitu sih. Wow, materi kita sore hari ini sangat luar biasa. Buat teman-teman yang masih stay bersama kita di mediavisio.id, yang ingin ditanyakan langsung saja tulis di kolom komentar. Iya. Makanya buat adik-adik yang masih kuliah tuh cobalah gali sendiri. Makanya waktu itu saya berpikir ketika terjun ke dunia praktek itu saya bilangnya saya jual diri sih, saya bilang gitu. Jual diri. Jadi saya benar-benar benar-benar belajar. Jadi kan kalau kita nanti udah lulus kan, ketika kita datang ke tempat itu kan udah terekam kan, oh si Nurdiah nih dulu prakteknya bagus, dia nggak akan sungkan ngangkat kita kan, gitu loh. Daripada dia harus cari-cari mahasiswa lain, lulusan lain. Nah dulu saya hanya bermodalkan rajin dorong-dorong, rajin angkat-angkat. Kalau ini mah belum tahu saya, apalagi dulu kan di kampus kan dulu kurang tuh tentang pediatri, pembelajaran pediatrinya. Ya udah karena modal itu aja. Saya ditawarin itu dulu. Belajar lagi dari nol. Tapi mulai dari itu sih Bang ya, jadi pengalaman. Iya. Betul. Buat pasien CV yang pakai NBT gitu, berpengaruh juga nggak sih Bang buat treatment kita? Oh nasal ya, iya berpengaruh. Kasus-kasus NDT itu kasus-kasus yang mengalami gangguan oral motor kan? Iya, itu terus yang pakai neck gitu bisa nggak sih Bang diberikan juga? Neck apa? Neck collar yang Bisa. Nah, Bisa kan? NDT itu kan dari nasal, dari hidung. berarti bisa diberikan. Biasanya NDT itu biasanya nanti diikat di rambut kepalanya kalau udah lagi nggak dipakai makan atau minum, atau dia cuman juntai aja gitu, ngegantung aja, cuman sepanjang seleher gitu. Nanti kalau pas pakai collar ya NDT-nya tinggal kita geser gitu. Itu kan hanya untuk pemberian. Di Indonesia itu masih pakai NDT. Kalau di luar negeri itu biasanya nggak lewat NDT, nggak pakai NDT tuh, langsung tembak ke lambungnya tuh. Jadi berat di lambung, jadi masukinnya dari lambung, jalan makannya. Di Indonesia aja masih pakai NDT tuh. Ada pertanyaan lagi nih Bang dari Hairunisa Bilkis 07. Kak, di anak ada trigger point nggak? Kalau ada, bedanya trigger point pada anak sama orang dewasa apa ya? Trigger point tidak ada lah. Pada anak itu kan gangguannya central nervous system. Trigger point itu masalahnya muskuloskeletal di sistem saraf perifer. Udah beda permasalahan, sorry. Itu udah beda permasalahan, beda sumber lah gitu. Di anak itu gangguannya di otak, central nervous system, sedangkan trigger pinjer itu kan gangguannya di sistem saraf perifer. Itu tidak ada. Iya, anak yang belum bisa ngapa-ngapain ya Bang? Iya. Jadi makanya kalau di anak itu tidak ada kata trigger point, tidak ada tightness, tidak ada apalagi tuh, tidak ada ya yang kasus-kasusnya muskuloskeletal lah gitu. Tapi dia masalahnya lebih ke
spastisitas gitu, flaccid, rheumatoid gitu. Kalau hubungannya dengan tonus postural ya, tonus otot gitu sih. Jadi beda. Makanya di laporan kasusnya pun tidak ada tuh di anak meningkatkan otot atau meningkatkan nilai otot, tidak ada di anak, karena kan beda permasalahan. Otot ini tidak teraktivasi, tidak aktif, makanya harusnya laporan-laporan atau bahasa-bahasanya kita ganti, mengaktifasi otot, bukan menaikkan nilai otot. Itu sih. Oh iya Bang. Buat kasus anak ini kan banyak macam nih patologi anak, dari CP, Down syndrome, autis, itu penanganannya juga beda-beda ya? Beda. Itu kalau kita sudah tahu masalah utamanya, main problemnya, kita gampang nanti kasih latihannya. CP A dengan CP B, maksudnya saudara pasti anak A dengan anak B, belum tentu sama latihannya. Kan bisa jadi dia beda masalah utama, dia beda kemampuan motorik kasarnya gitu. Jadi jangan dipukul ratakan. Apalagi kalau ada anak yang terjadi gangguan attention itu gimana Bang? Atensi ya. Kalau ada gangguan atensi itu ada beberapa metode sih. Ada yang pakai ABA, ada yang pakai sensor integrasi, gitu sih. Nih, konsepnya fisioterapi pada gangguan atensi itu lebih pendekatannya ke sensori integrasi, karena si anak ini kenapa dia atensinya tidak bagus, berarti identik dengan hiperaktif atau tidak fokus. Itu karena dia sistem taktilnya atau sistem sensori di kulitnya itu dia hypo. Makanya dia kesana kesini mencarilah semua interaksi semua lah itu. Makanya latihannya sensori integrasi, pendekatannya dari 7 tadi sensori tadi, olfaktori, audio, visual, taktil, proprioseptif. Pokoknya ada 7, saya kok jadi lupa ya. Pokoknya 7 di Pyramid of Learning ada tuh. Biasanya gangguan attention ini terjadi pada anak Down syndrome, autis. Iya, biasanya gangguan atensi itu banyakkan pada yang tadi disebutkan, autis, udah jelas. Autis pun dibagi lagi kan, ada autis yang ada 4 kelas, ada 4 tipe autis itu, baru Down syndrome gitu loh. Jadi gitu sih. Nah kebetulan saya kemarin ada pasien nih, dibilang dokternya sampai 2 dokter bilang tidak ada autis. Saya bilang ada, cuman lagi-lagi saya minta CT scan, cuman karena pandemi ini orang tuanya belum mau ke rumah sakit untuk CT scan otaknya. Biasanya kan kalau anak-anak autis ini kita tes dulu ya Bang, ya tes dulu kan ya, terus bisa menggunakan apa ya, lupa, bisa pakai psikologi sama kita sendiri. Itu yang membuat bedanya apa ya Bang? Kadang kadang dari tim medis lain, oh anak ini autis nih, sedangkan pas kita periksa nggak ada gitu. Iya, kalau itu kan asumsi ya, berarti dugaan sementara ya. Itu dari orang tuanya atau dari tenaga medis lainnya nih? Misalkan dari tenaga medis lainnya. Iya. Kalau tes untuk anak autis itu biasanya kita lihat di psikolog, gitu loh. Baru kemudian didukung sama itu
di didukung dengan pemeriksaan lab. Hmm, Ada beberapa, ada namanya chartnya tuh, saya lupa tuh kalau autis. iya, ada. Aku juga lupa. Tesnya dia yang itu ya, apakah mudah terganggu konsentrasinya? Dia sifatnya visioner pertanyaan, dia wawancara. Iya. Nah, Terus kalau kayak anak autis itu selain sensori integrasinya, motorik kasar harusnya juga tetap diperiksa ya, Kak? biasanya anak autis tidak ada masalah dengan motorik kasar ya. Hmm, Kalau murni autis ya ini ya, tapi ya kan ada beberapa kasus yang campuran kan, hmm. pas autis gitu ataupun yang lainnya gitu. Tapi kalau autis murni biasanya itu tidak ada motorik kasar, tapi dia masalah utamanya di sensori integrasi gitu, di tas biasanya di sistem taktil dia, karena dia hypo gitu sih. Dan pada umumnya anak-anak autis itu kepalanya mikrosefali, tidak berkembang. Tapi Pada ada umumnya. juga, ya, tapi ada juga yang anak autis yang pinter gitu ya, Bang? Apa ada Bisa. tipenya, Bang? Autis juga biasanya itu ada ciri khasnya. Biasanya autis peminatannya lebih ke akademiknya, lebih kayak di dunia seni biasanya sih anak autis itu. Jadi dia akademisnya kayak bisanya cuma di satu mata pelajaran gitu loh. Entah dia di seni musik kah, cuma di matematika kah. Jadi nggak semua bisa dikejar si anak autis gitu loh. Tapi dia ciri khasnya cuma beberapa kalau di dunia akademik gitu. Itu sih. Kalau buat kasus Down syndrome gitu, Bang, penting nggak sih kita kita melakukan kayak diet gitu buat anak-anak khusus, nggak hanya Down syndrome sih sebenarnya, buat anak-anak khusus terutama. Melakukan apa? Diet. Diet makan. Diet makanan. Oh. Tujuannya untuk apa dulu? Kalau buat Down syndrome, Untuk menjaga berat tubuh kan? tapi ada kayak Down syndrome itu kan metabolismenya makin bertambah kalau makan, melakukan diet gitu. Oh, jadi maksudnya kalau untuk anak Down syndrome kan metabolisme tinggi. Kalau masih program diet, dari mana lah sumber metabolismenya gitu deh? Terus itu. Terus? Penting juga nggak buat anak-anak berkebutuhan khusus diet gitu? Ya. Biar kalau tujuannya untuk dia untuk menjaga berat badan, itu penting, itu nggak apa-apa. Biasanya kan anak berkebutuhan khusus, kalau dia tidak punya kemampuan motorik kasar atau secara kemampuan motorik kasarnya jauh di bawah atau kategori very high support, kalau kita kasih dia makan terus kan akhirnya jadi overweight, jadi berat badan gitu kan. Nah, biasanya anak-anak berkebutuhan khusus dengan berat badan yang tinggi itu tingkat kemalasannya tinggi. Nah, itu yang kita jaga, itu yang kita takutkan gitu. Sedangkan dia belum bisa duduk, belum bisa jalan, tapi badannya sudah berat, tingkat kemalasannya tinggi. Kalau tujuannya untuk seperti itu. Tapi kalau untuk yang kasus-kasus yang hiperaktif, ya kan, hiperaktif, yang membutuhkan metabolisme tinggi seperti autis dan Down syndrome, ya sebenarnya pola diet itu penting juga. Kenapa? Ya selama selama aktivitas fisiknya tidak terlalu aktif lagi,
itu berarti nanti kita akan turunin juga program makannya atau dietnya gitu. Jadi kalau si anak ini masih aktif, masih lari-lari sana lari sini, masih tingkat metabolisme tinggi, nggak apa-apa nggak dikasih makan, karena kan itu akan kebakar sendirinya, gitu kan. Tapi kalau kita nanti seiring berjalannya waktu, biasanya pengalaman saya itu, gitu loh. Jadi kita lihat kemampuan si anak sekarang yang kita hadapi dulu gitu loh. Kalau emang lagi tinggi, dan tidak masalah, gitu loh. Kan ujungnya nanti kan dia akan terbakar sendiri gitu kan. Gitu kan. Karena kan aktivitas fisik dia yang tinggi kan. Tapi ketika dia sudah menseleksi aktivitas fisiknya, atau ke dalam kategori dia sudah tenang, atau dalam kategori dia sudah bisa lebih fungsional lah gitu lah. Baru situ program dietnya juga baru bisa kita terapkan. Jadi tujuannya untuk semuanya berarti untuk menghindar sebenarnya, karena biasanya anak-anak berkebutuhan khusus jika belum punya kemampuan, jika memiliki kemampuan motorik kasarnya masih jauh yang diharapkan, itu sangat biasanya anak-anak berkebutuhan khusus yang sudah overweight itu akan jadi malas. Gitu. Itu sih. Tuh. Ya, aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman yang baru bergabung atau masih stay di sini bersama kita. Di sini kita belajar bareng, diskusi bareng, ngobrol santai bareng Bang Andres. Buat teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung tulis di kolom komentar. Mungkin ini beberapa pertanyaan terakhir kali ya, Bang. Iya. Harapan Bang Frandes ke depan untuk fisioterapi anak apa? Iya, kalau harapannya sih lebih ke ya untuk teman-teman mahasiswa, ya harapannya ya janganlah langsung memagari diri untuk nggak anak gitu loh. Sedangkan kita tahu gitu loh, pola hidup masyarakat Indonesia itu kita tahu seperti apa. Jadi angka pertumbuhan anak berkebutuhan khusus itu meningkat karena kita tahu pola pola orang tuanya seperti apa, atau pola ibu-ibu hamilnya masih minim lah gitu. Pengetahuan cara memiliki cara kenapa bisa dapat anak berkebutuhan khusus gitu. Sedangkan kita kewalahan nih. Gitu. Sedangkan secara data kan, secara jumlah kan belum banyak fisioterapi pada anak gitu loh. Kalaupun ada fisioterapi pediatri atau fisioterapi pada anak, belum tentu kan fashionnya pun di anak. Bisa jadi dia hanya cuma sekedar kerja aja gitu, tapi dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Dia tidak, karena bukan dari fashionnya gitu loh, atau karena dia sudah tidak mau gitu kan. Cuman dia kemarin karena memang lagi buka lowongan, lagi emang daripada pengangguran gitu kan. Jadi belum gitu. Jadi harapannya saya kepada teman-teman jangan langsung memagari, jangan langsung kayak defense gitu, jangan langsung menolak gitu. Nggak mau pediatri gitu. Dan sekarang gini ya, kemarin juga menjadi pemikiran saya dulu seperti ini. Ini pemikiran saya ya. Jadi pemikiran saya gitu kan. Mau salah mau benar silakan gitu kan. Kenapa saya memilih fisioterapi anak? Kita semua akan menjadi orang tua, ya kan? Iya. Ya. Nah, jika kita dititipkan sama yang di atas memiliki anak berkebutuhan ini, kita bisa menanganinya. Ya, kenapa saya kemarin bilang gitu? Lah, kalau saya punya anak seperti ini, saya bisa menanganinya. Tapi kalau saya kemarin ngambilnya fisioterapi olahraga, punya anak berkebutuhan gini, belum tentu fisioterapi bisa pegang anaknya. Akhirnya akan suruh fisioterapi orang lain. Sedangkan anak-anak berkebutuhan khusus itu nggak cukup 1 tahun, nggak cukup 2 tahun. Mau berapa jumlah biaya yang mau dikeluarkan orang tua ini? Sedangkan kalau saya mikir, kalau saya ngambil fisioterapi anak, kalau saya orang tua saya atau keluarga saya ataupun anak saya cedera olahraga, saya bisa mengeluarkan biaya karena kan kita tahu nih
ACL cuma 6 bulan gitu kan, atau patah tulang cuma 4 minggu gitu kan, karena udah ada pertumbuhan kalus baru. Tetapi kalau pada anak, mau berapa ratus juta, mau berapa besar biaya yang dikeluarkan pada anak. Dulu pemikiran saya seperti itu. Gitu sih. Berarti nggak Jadi kita hanya sudah- berarti kita nggak hanya fokus ke anak berkebutuhan khusus ya Bang, ke anak normal pun bisa. Bisa. Itu sih pemikiran saya. Jadi kalau salah di mata kalian ya silahkan. Gitu. Karena kan sebetulnya sudah ada jurnalnya. Kalau peningkatan nilai otot itu berapa minggu, pertumbuhan tulang berapa minggu, ya kan? Pernah nemu belum jurnal-jurnal anak berkebutuhan berapa tahun dia atau berapa satuan waktu? Butuh beberapa waktu sih Bang. Masih belum pasti kan? Iya, belum pasti. Dari segi biaya kan udah kelihatan nanti kalau kita dididik bantuan seperti itu. Saya dulu orang tua saya dia gangguan, dia terkena kayak ini kayak HNP sepertinya sih, gitu kan. Saya kasih ke teman-teman tapi yang menanganinya gitu loh. Gitu. Padahal karena kan saya pun sudah kasih latihan-latihan yang biasa, tapi saya belum bisa gitu kan. Sedangkan alat-alat yang saya punya alat-alat pediatri gitu kan, belum punya alat-alat elektroterapi kan. Akhirnya saya lempar. Saya berikan ke teman-teman yang pegang muskuloskeletal atau manual terapi. Cuman 2-3 kali Sembuh. Ayah saya dan saya membayarnya. Ya. Saya memikirkan gitu. Tapi kalau nanti kita dititipkan anak, lah saya udah lihat itu di dunia kerja saya, anaknya udah 7 tahun kali berapa biaya lah itu. Sekarang ayah Bang Prandes udah sembuh. Udah. Cuman 3 kali dia. Berarti Sama sama siapa? Sama masternya, guru kita. Oh, Pak Sugianto. Berarti kalau ada kasus yang lain, kita bisa oper ke teman kita yang emang beneran kompeten. Iya, jangan jadi fisioterapi maruk lah bahasanya, jangan semua digarap. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Bang. Iya. Buat teman-teman atau adik-adik yang ada di luar sana, pesan-pesan atau motivasi dari Bang Prandes terkait dengan fisioterapi anak. Sekalian closing. Ya tadi saya bilang tadi, untuk kalaupun kalian buat yang sudah terjun di dunia fisioterapi anak, ya kasihlah dengan seluruh hatinya, bukan karena money orientasi, bukan karena uang ya. Iya. Tapi untuk anggap aja kita kayak menabung pahala. Ya saya bilang tadi, ya mereka saya juga gini, sejahat-jahatnya kita di luar sana, tapi bila bertemu anak berkebutuhan seperti ini, pasti kita ada rasa iba dong. Gitu loh. Benar dong? Ya, benar banget. Di sana Bang Prandes tukang tipu, contoh. Di sana Bang Prandes tukang copet, contoh ya kan. Tapi ketika bertemu berkebutuhan khusus, masa kita seperti itu lagi? Seperti itulah contohnya. Tapi buat teman-teman yang masih kuliah atau ada mahasiswa, ya carilah passion kalian. Saya juga nggak harus mengharuskan kalian dunia pediatri, dunia manapun, tapi carilah passion kalian gitu loh. Tapi jika kalian memang sudah menemukan passionnya, ya silakan lakukan dengan hati. Jangan ada menolak satu peminatan gitu, karena dari awal udah fokusnya di sini gitu sih. Jadi sama kalian kuliah, carilah passion kalian ketika praktek, ketika pembelajaran gitu loh. Itu sih. Tapi kalau saya biasanya carinya di praktek.
Kalau belajar kan semua bisa dipelajari dimanapun ya. Ilmu praktek kan nggak bisa dipelajarin gitu. Kalau teori mah banyak kan di internet, di buku. Gitu. Itu sih pesan Wah. saya sih. Luar biasa ilmu kita sore hari ini, belajar bareng, diskusi bareng bersama Bang Prandes. Banyak ilmu yang kita dapat dari Bang Prandes. Mungkin di sini buat teman-teman khususnya fisioterapi, carilah passion kalian, di mana kalian nyaman, di mana kalian minat di situ. Jangan pernah memagari sesuatu yang Ilmu. memagari ilmu. Ini bukan passion saya, tapi kita coba terjun langsung dengan passion yang kita punya. Iya. Akhir kata, terima kasih buat Bang Prandes atas waktu dan kesempatannya bisa menjadi pengisi acara di mediavisio.id, dan buat teman-teman yang selalu stay, yang udah bergabung bersama kita, terima kasih. Akhir kata, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.